memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, pokoknya memberikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Sudah siap? Sekarang Miss mau ajak anak buat tepuk semangat dulu. Masih ingat kan? Oke, tepuk semangat ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Hu, 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 yeay. Kok masih dia belum semangat ya? Sekali lagi ya. Tepuk semangat. Hu, 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 yeay. Yeay, luar biasa semuanya. Sekarang waktunya puji Tuhan, semuanya bangkit berdiri. Bersukacita bersama-sama, kita mau pujikan Ada Harapan Baru. Aku melihat keajaiban, aku melihat kepahlawanan, aku melihat kemenangan, semua ada dalam hidupku. Aku alami keajaiban, aku alami kepahlawanan, aku alami kemenangan, semua ada dalam hidupku. Ku akan terbang tinggi, mimpiku jadi nyata. Bersama Yesus Tuhanku bisa ada harapan yang baru. Dari awal ya. Aku melihat keajaiban, aku melihat kepahlawanan, aku melihat kemenangan, semua ada dalam hidupku. Aku alami keajaiban, aku alami kepahlawanan, aku alami kemenangan, semua ada dalam hidupku. Ku akan terbang tinggi, mimpiku jadi nyata. Bersama Yesus Tuhanku bisa ada harapan yang baru. Tepuk tangan semua buat Tuhan Yesus. Nah, sudah happy semuanya sekarang? Masih semangat kan? Sekarang kita mau belajar lagu baru. Lagunya menggunakan bahasa Inggris. Judulnya Happy All the Time. Sekarang Miss Iin mau ajari dulu sebentar tanpa musik ya. Caranya begini. Thumbs up, arm inward, outward, upward, downward, happy all the time. Gampang kan? Sekali lagi ya. Arm inward, outward, upward, downward, happy all the time. Gitu ya. Oke? Mari kita mulai. Musik. I'm inward, outward, upward, downward, happy all the time. I'm inward, outward, upward, downward, happy all the time. Since Jesus came to me and washed my sin away. Woo! I'm inward, outward, upward, downward, happy all the time. Stop. Sudah bisa? Sekali lagi ya. Musik. I'm inward, outward, upward, downward, happy all the time. I'm inward, outward, upward, downward, happy all the time. Since Jesus came to me and washed my sin away. Woo! I'm inward, outward, upward, downward, happy all the time. Nah, sekarang saatnya kita bersama-sama mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Siapkan hati anak-anak, kita mau pujikan Day by Day. Day by day, I'm learning
Lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu yang melimpah bagi kami dan keluarga kami. Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Buka hati kami dan pikiran kami, biar kami boleh menerima firman-Mu dan menanamnya di hati kami, bertumbuh, berakar, dan berbuah. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Semua yang percaya katakan, amin. Selamat pagi anak-anak yang hebat, anak-anak yang luar biasa. Anak-anak sudah pada makan semua? Oh, ada yang sudah, ada yang belum ya? Papa, kita ikuti morning devotion dulu ya. Sebelum anak-anak nanti mendengar firman, Miss Susi mau ajak kita berdoa sekali lagi ya, supaya firman itu yang kalian dengar itu bisa masuk di dalam hati kalian, bukan sekedar di telinga masuk kanan keluar kiri, tapi benar-benar kalian bisa dengar dan masuk di dalam hati kalian. Sekali lagi kita berdoa ya. Tuhan Yesus memberkati setiap anak-anak yang pagi hari ini mau dengar firman. Biar Engkau sendiri Tuhan yang menjamah setiap anak-anak. Apapun yang disampaikan, biar Engkau Tuhan yang memberkati setiap anak-anak sekalian Tuhan, diubahkan hidupnya lewat firman-Mu Tuhan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Nah anak-anak, pagi hari ini Miss Susi mau pasangkan satu film tentang seorang buta yang bukan seorang buta ya, tapi seorang yang sudah buta dari lahir. Siapa yang pernah melihat cerita ini? Banyak yang belum ya? Nah kalau gitu mari kita lihat sama-sama ya. Itu ada di dalam kitab apa? Yohanes 9. Itu ada cerita tentang seorang buta yang butanya sejak dari lahir. Ya sudah buta, jadi wah gitu sudah buta. Nah lihat-lihat ceritanya seperti apa. Silakan. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta? Jawab Yesus, bukan dia, dan bukan juga orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi, dan berkata kepadanya, Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya. Aku dapat melihat. Lalu kembali dengan matanya sudah melek. Tetapi tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, Bukankah dia ini yang selalu mengemis? Benar, dialah ini. Bukan, tetapi ia serupa dengan dia. Orang itu sendiri berkata, Benar, akulah itu. karena orang Farisi pun bertanya kepadanya, bagaimana matanya menjadi melek. Jawabnya, Ia mengoleskan adukan tanah pada mataku. Lalu aku membasuh diriku, dan sekarang aku dapat melihat. Ia adalah seorang nabi. Dari dahulu sampai sekarang tidak pernah terdengar bahwa ada orang yang memelekkan mata orang yang lahir buta.
Jikalau orang itu tidak datang dari Allah, ia tidak dapat berbuat apa-apa. Maka kata sebagian orang-orang Farisi itu, Orang ini tidak datang dari Allah, sebab ia tidak memelihara hari Sabat. Bagaimanakah seorang berdosa dapat membuat mukjizat yang demikian? maka timbullah pertentangan di antara mereka. Lalu mereka mengusir dia keluar. Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka. Kemudian ia bertemu dengan dia dan berkata, "Percayakah engkau kepada Anak Manusia?" Jawabnya, "Siapakah dia, Tuhan, supaya aku percaya kepadanya?" Kata Yesus kepadanya, Engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Dialah itu. Katanya, "Aku percaya, Tuhan." lalu ia sujud menyembahnya. Kata Yesus, Aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi, supaya barang siapa yang tidak melihat, dapat melihat. Dan supaya barang siapa yang dapat melihat, menjadi buta. Kata-kata itu didengar oleh beberapa orang Farisi yang berada di situ, dan mereka berkata kepadanya. Apakah itu berarti bahwa kami juga buta? Jawab Yesus kepada mereka, Sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa. Tetapi karena kamu berkata, kami melihat, maka tetaplah dosamu. Nah, anak-anak, tadi sudah lihat kan bagaimana kalian tahu bahwa ada orang yang lahir dalam keadaan buta. Terus ketemu siapa? Iya, Tuhan Yesus. Ketemu Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus berkata apa? Aku mau, aku sembuhkan kamu. Nyembuhkannya bagaimana caranya? Jongkok, terus meludah, terus di tanahnya terus ditaruh di mana? Di mata dari orang yang buta itu. Terus dia berkata apa? Tuhan Yesus berkata apa? Pergi cucilah muka di sungai mana? Nah, betul sekali. Nah, anak-anak, Tuhan Yesus tuh bisa melakukan banyak mukjizat. Orang mempertanyakan, siapa itu yang penyebab dia buta? Orang tuanya kah? Atau dosa orang tuanya kah? Atau dosa dari anak itu? Tuhan Yesus berkata apa? Penyakit itu mendatangkan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Kenapa? Karena Tuhan Yesus membuat mukjizat yang luar biasa. Amin. Jangan pernah takut. Anak-anak yang pagi hari ini merasa ada sakit di dalam tubuhmu. Mungkin pagi hari ini ada bapak ibu anak-anak yang sedang mendengar firman Tuhan di pagi hari ini, melihat firman Tuhan di pagi hari ini. Anak-anak, ada anggota tubuh anak-anak, mungkin kepala atau tangan atau apapun yang sakit. Yesus mau ajak anak-anak, ayo percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan apapun penyakit anak-anak, apapun penyakit Bapak Ibu sekalian yang mendampingi anak-anak, percaya Tuhan Yesus sanggup menyembuhkannya. Amin. Tumpangkan tangan pada tempat anak-anak atau Bapak Ibu yang sekarang ini sedang mengalami sakit penyakit. Saya akan berdoa buat Bapak Ibu anak-anak sekalian. Percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan. Tuhan Yesus hamba berdoa buat setiap anak-anak yang pagi hari ini menumpangkan tangan mereka pada anggota tubuh mereka yang sakit, Tuhan. Bahkan untuk orang tua mereka yang saat ini juga mendengarkannya, Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biar kesembuhan itu terjadi, Tuhan. Seperti Engkau menjamahkan tangan kasih-Mu kepada orang buta yang buta dari lahir, Tuhan. Hamba berdoa, Tuhan, biar pagi hari ini, biar mujizat-Mu turun, Tuhan. Engkau menjamahkan tangan kasih-Mu buat setiap sakit penyakit disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba percaya kasih dan anugerah-Mu, Tuhan. Kuasa-Mu itu bekerja dalam kehidupan setiap anak-anak dan siapapun yang mendengar dan melihat morning devotion pada pagi hari ini, Tuhan. Disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sembuh, sembuh, sembuh. Kami tahu Tuhan, kuasa-Mu dulu, sekarang, dan selama-lamanya tidak pernah berubah, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami terima kesembuhannya daripada-Mu, pemulihannya daripada-Mu, damai sejahtera sukacita itu mengalir dalam kehidupan kami semua, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Anak-anak, gimana? Sudah merasakan sesuatu terjadi dalam hidup anak-anak? Sembuh ya?
percaya ya bahwa Tuhan Yesus menyembuhkan anak-anak sekalian. Nah, jangan lupa ayat hafalan kemarin di mana Markus 5 ayat 36 ya. Jangan takut, percaya saja. Jangan pernah takut. Penyakitmu sudah disembuhkan, beban hidupmu sudah dilalukan dalam hidupmu, semuanya ada di dalam tangan kasih Tuhan. Sampai berjumpa besok ya dengan Miss Dancer yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa untuk like dan subscribe, karena like dan subscribe itu gratis. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.